Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Berani. Baik teman-teman, pada video kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman sekalian aktivitas saya di malam hari memberi makan ikan-ikan di akuarium saya, teman-teman. Nah, selain itu saya ingin berbagi tips dan trik memberi makan untuk ikan-ikan di akuarium, teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke keseruan saya memberi makan ikan-ikan di akuarium saya, mohon dukungannya ya kepada channel Bung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Bung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Di sini ikan-ikan saya untuk hari ini sudah 2 kali saya beri makan, teman-teman, yaitu di pagi hari pukul 8 dan di siang hari yaitu pukul 1 siang, teman-teman. Dan di malam harinya ya, ini saya mau kasih makan lagi. Sebenarnya untuk ikan mas koki ini biasanya 4 kali sehari saya kasih makan, teman-teman. Pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman. Tapi karena saya sibuk, jadi sore harinya saya tidak kasih makan, teman-teman. Jadi untuk makan ikan-ikan saya di akuarium ini ya, karena ikan saya ini ada dua jenis ya, 2 jenis ikan ya. Yang satunya itu adalah ikan-ikan aquascape ya. Biasanya saya beri makan dengan pelet halus, teman-teman, pelet khusus untuk ikan-ikan kecil. Nah, untuk ikan-ikan mas koki, ikan komet, saya berikan pelet yang biasanya mungkin teman-teman juga berikan untuk ikan-ikan mas kokinya, teman-teman. Oke teman-teman, saya tunjukkan terlebih dahulu pelet yang saya gunakan untuk ikan mas koki saya, teman-teman. Saya menggunakan ini, teman-teman, Agaru. Selama lebih kurang 6 bulan ya, saya menggunakan pelet Agaru ini, teman-teman, untuk ikan mas koki saya. Untuk konsumsinya, ikan-ikan saya ini menghabiskan 1 bulannya sampai 3 bungkus ini, teman-teman ya, atau 300 gram. Karena ini kan 1 bungkusnya ini kan 100 gram, jadi kalau 3 bungkus dia 300 gram. Dan untuk ikan-ikan kecil, ikan aquascape ya, saya beri makan ini, teman-teman, Nurbit. Nah, ini ya sebenarnya untuk ikan gapi. Sini ya, saya lihat ada gambarnya, ini ikan gapi, udang, kemudian ikan cupang juga ya. Saya beri yang ini saja, teman-teman. Ini untuk harga ini kalau nggak salah ya 6.500, teman-teman. Ini di toko online saya beli. Nah, kalau untuk pelet ini sudah lebih 2 bulan, teman-teman. Ini baru saya beli lagi ya. Nah, saya beli ini tahannya 2 bulan lebih, teman-teman. Untuk dalam pemberian makannya sehari itu 3 kali. Ini 2 bulan tahannya. Kalau untuk ini pelet Agaru ini saya beli di toko online itu harganya sekitar 6.800, teman-teman. Nah, teman-teman, saya akan perlihatkan bagaimana cara saya beri makan ikan-ikan mas koki saya, teman-teman. Ini ya, saya sarankan untuk teman-teman, peletnya kalau bisa jangan ditampung di wadah ini, teman-teman ya. Takutnya nanti kan ini enggak rekat ini ya, teman-teman ya. Jadi usahakan menggunakan toples kecil, boleh seperti ini, seperti saya ini ya, toples kecil ya, yang kedap udara, teman-teman. Dan juga usahakan menggunakan sendok, teman-teman, jangan menggunakan tangan, sendok. Nah, biasanya saya memberi makan ikan-ikan saya ini
sekali makan itu ya, tergantung banyak ikannya juga teman-teman. Kalau untuk di akuarium ini biasanya 1 sendok sudah cukup segini teman-teman. Nah 1 sendok ini sudah cukup ya, kita beri makan. Biasanya ikan-ikan saya ini dia mendengar gemercik suara toples pelet ini, dia langsung tahu teman-teman bahwa ini mau dikasih makan teman-teman. Coba ya teman-teman ya. Mungkin ikannya lagi stres ya, karena airnya juga baru saya ganti nih teman-teman. Kasih. Ikannya belum lihat teman-teman. Kalau ikannya lihat dia akan makan pelet itu. Nah itu ikan ini sudah lihat nampaknya. Karena biasanya ikan ini ya kurang respon dia terhadap pelet ini karena airnya baru saya ganti sekitar 8 jam yang lalu teman-teman. Nah ini ikannya sudah lihat ya, bahwasanya diberikan pelet. Nah itu ya. Nah inilah keunikan dari ikan mas koki ini teman-teman ya. Kalau kita pelihara ikan ini, kalau saya lihat dibandingkan ikan-ikan lain, untuk pemberian makannya dia sangat lahap sekali teman-teman. Ini misalnya kita pindahkan ke ember ya teman-teman ya, ikan kita salah satu, nanti kita masukkan lagi ke akuarium dan kita beri makan, kita beri jarak 15 menit, setelah itu kita kasih makan dan ikannya langsung makan teman-teman. Jadi untuk ikan mas koki ini tingkat kestresannya kurang teman-teman, jadi nafsu makannya tinggi sekali. Biasanya kalau ikan sudah dipindah dari tempat asalnya, dia biasanya tidak mau makan teman-teman. Nah ya, ikannya sudah makan. Nah, cukup 1 sendok saja teman-teman ya. Kalau kita kasih berlebihan takutnya nanti jadi kotoran yang mengendap di lantai akuarium. Lagi secukupnya saja, yang penting ikannya dapat kebagian semua teman-teman. Nah untuk ikan Sumatera, itu ikan Sumatera 2 ekor. Nah biasanya ikan Sumatera itu dia makan pelet-pelet sisa yang jatuh ke lantai akuarium teman-teman, dimakannya juga. Dan itu ada 1 ekor ikan ini ikan di sungai teman-teman, nggak tahu juga namanya apa ya, saya masukkan aja di akuarium. Nah itu ada di dekat aerator itu ada 2 ekor udang teman-teman. Udang itu makannya biasanya saya kasih pelet bubuk itu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk akuarium selanjutnya, yaitu akuarium di bawah nih ya. Ini sebentar saya arahkan terlebih dahulu kameranya. Nah teman-teman, ini akuarium saya yang di bawah ini ya, cuma berisi 2 ekor ikan komet ya teman-teman, anakan ikan komet, hasil dari telur ikan komet saya teman-teman. Nah ibu dari ikan komet ini, anakan ikan komet ini sudah mati teman-teman, dimangsa oleh kucing teman-teman, karena sudah saya evakuasi ke ember ya, saya berikan filter. Namun mungkin ikan itu berenang di permukaan air dan ditangkap oleh kucing teman-teman. Karena kalau saya tutup ember tersebut sulit karena dia ada filternya teman-teman. Jadi ibu dari anakan ikan komet ini sudah mati teman-teman. Dan untuk pejantannya atau ayahnya yang ini teman-teman, ini ikan komet saya yang ini. Nah masih hidup teman-teman. Nanti saya akan beli lagi ikan komet, karena saya sangat suka sekali teman-teman antara ikan komet dan ikan mas koki ini. Saya sangat senang sekali karena warnanya dan kelincahannya teman-teman. Nah kalau untuk ikan ini teman-teman, ikan saya yang di bawah ini saya kasih pelet yang halus tadi teman-teman. Ini ya, kita kasih sedikit saja teman-teman, paling segini saja teman-teman ya. Nah ikan ini sudah makan dan ada beberapa udang juga teman-teman.
ya teman-teman ya. Ikannya belum melihat makanan di atas. Nanti kalau dia lihat langsung dia makan. Tapi malahan udangnya duluan teman-teman yang makan. Nah itu dia sudah makan itu teman-teman, karena peletnya jatuh ke bawah. Ini merupakan akuarium pertama saya ya teman-teman ya. Ini saya buat dengan susah payah karena saya hobi dengan ikan hias ya. Saya paksakan buat akuarium ini teman-teman. Ini buatan sendiri. Lemnya kurang rapi ya, tapi saya cukup senang karena memiliki akuarium. Karena impian saya sejak kecil ya, saya pengen punya akuarium. Jadi kesampaian pertama kali beli akuarium ini teman-teman. Kita lanjut ya ke ikan aquascape saya. Nah ini teman-teman ya, ikan-ikan di aquascape saya. Nah ini ikan-ikan di aquascape saya. Biasanya saya kasih juga sedikit lebih banyak dari ikan-ikan tadi ya. Nih kita kasih di bagian atas. Oke. Dan ikannya sudah mulai makan teman-teman. Nah ini untuk filternya ini saya gunakan filter untuk akuarium ikan mas koki teman-teman, karena filter gantungnya rusak teman-teman. Saya pasang aja filter ini teman-teman, tapi fungsinya cukup berjalan dengan baik teman-teman, karena fungsi dari filter itu kan menyaring kotoran dan membersihkan air di akuarium kita teman-teman. Gak apa-apa lah, ini airnya berkurang ya teman-teman ya, nanti kita akan tambah segini. Selanjutnya yang terakhir itu kita kasih makan ikan mas koki saya di tank berikutnya. Nah ini teman-teman ya, ikan mas koki saya di tank 50 cm. Ini ada satu ekor ikan saya ini, nggak tahu kenapa teman-teman ya, ini berenangnya di atas terus teman-teman. Nah apakah dia sakit? Tapi kalau kita kasih makan dia mau makan teman-teman, bingung juga saya. Nah ini ya, saya kasih makan pelet. Nah itu kan bisa teman-teman lihat ya. Nah dia dalam keadaan sakit, seperti ikan yang sakit, tapi dia mau makan teman-teman. Nah ini sedikit tips untuk teman-teman untuk pemberian makan ikan mas koki. Ada baiknya teman-teman berikan makannya yaitu 4 kali sehari teman-teman, tapi dalam catatan setiap pemberian pelet harus habis teman-teman, jangan kita berlebihan ya. Dan juga untuk teman-teman supaya ikannya warnanya bagus ya, warnanya bagus, dan juga kepala ikannya itu apa namanya, jenong di kepala ikannya ini besar, itu ada baiknya dikasih juga pakan hidup teman-teman, berupa cacing sutra teman-teman, cacing sutra ya. Boleh juga menggunakan apa namanya, ulat Hongkong teman-teman. Ini karena ikan di tank saya ini ikan-ikan anakan teman-teman, ini kan anakan oranda ya, baru saya dikasih. Kemudian ikan-ikan di sini ikan-ikan betina semua teman-teman. Nah itu di video sebelumnya saya sudah ada juga buat video tentang ikan mas koki saya yang bertelur teman-teman. Selain itu bisa juga teman-teman beri makan ikan mas koki ini ketika malam pas kita mau tidur teman-teman. Misalnya kita tidur jam 10 malam kan, kita kasih makan ikan kita, baru kita matikan lampunya teman-teman. Itu supaya perut ikannya tidak lama kosong.
Biasanya karena saya pagi-pagi terburu-buru ya, pergi kerja, jadi biasanya malam, misalnya besok ada kesibukan nih paginya, jadi saya kasih makan itu ketika mau tidur teman-teman. Jadi paginya tidak saya kasih makan, siang harinya baru saya kasih makan lagi ikan-ikan mas koki saya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya mengenai bagaimana cara saya memberi makan ikan-ikan di akuarium saya. Sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.